bekas tempat kerja Abu itu tuh seperti ini. Tuh sekarang bahkan di samping aja pisah perumahan. Jadi gombalnya cuma 600. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau ke tempat bekas kerjanya Jenny Abu ya teman-teman. Karena banyak teman-teman kita yang bertanya, coba bang katanya ke sana ke tempat bekas kerjanya Kang Jenny Abu, barangkali masih masih beroperasi karena dulu sempat tutup ya gara-gara corona, sempat mau bangkrut. Nah makanya saya sekarang mau ke sana. Barangkali masih ada teman-teman Jenny Abu yang lama-lama. Soalnya kalau orang Bangladesh dulu juga masih ada, tapi kalau orang Indonesia cuman Jenny Abu sendiri karena yang lain udah dipulangkan ke Indonesia. Sebenarnya banyak dulu itu teman-teman Jenny Abu itu di situ orang Indo. Karena hotelnya menurun gara-gara corona jadi dipulangkan. Nah tinggal Jenny Abu dulu itu sendiri karena dia nggak mau pulang gitu. Nah makanya sekarang saya mau ke sana, mau nanya-nanya. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Nah teman-teman, jadi di depan saya tempat dulu Abui kerja ya. Nih, ini hotelnya. Nah ini Danube tuh, masya Allah. Nah teman-teman, kayaknya sekarang bangkrut mungkin ya. Tuh, karena nggak ada satupun mobil yang parkir di depannya. Tadi saya sempat ke dalam, nggak ada orang, sepi tuh. Jadi sekelilingnya nggak ada mobil parkir, satu pun juga nggak ada mobil yang parkir ya. Tuh, mungkin bangkrut. Pantesan dulu juga soalnya udah mau bangkrut. Apa dijual ini ya? Oh. Jadi ini bekas tempat kerja Abu itu tuh seperti ini. Tuh sekarang bahkan di samping aja ada bak sampah besar ya. Mungkin ini mau direnovasi kayaknya tuh. Keramiknya aja tuh nggak ada. Nah sekarang saya mau balik lagi karena sepi, nggak ada orang teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi saya akhirnya lanjut mau mukbang Albek ya. Nih ini adanya di daerah Rabuah, kalau nggak salah di Rabuah, Jalan Sarahera tuh. Nah ini Sarahera, masya Allah ini Albek paling bagus kayaknya, besar. Dan juga kasirnya ada dua, di bawah satu, di atas satu. Jadi kalau mau makan di sini itu kasirnya itu di atas tuh. Barusan saya dikasih tahu. Kalau untuk dibawa pulang nih di bawah ya, kasirnya itu beda, jadi misah. Nah masya Allah, jadi sekarang saya mau ke atas karena barusan saya udah mesan tuh ya, udah order nih. Ini enak banget. Nah sekarang kita naik ke atas ya, masya Allah. Nah ini di sampingnya pertokoan tuh, jadi seperti ini. Saya mau makan di atas, bener-bener ini mantap. Ini si Abrag udah parkir, lihat ke atas. Albek keren ini, jadi nggak nyatu, jadi nggak mesen di bawah nanti bawa ke atas, enggak. Ini mah kalau mau makan di atas langsung ke atas. Di atas kasirnya ada tuh. Oh ya, dekorasinya bagus banget tuh seperti ini. Pokoknya keren lah. Jadi ngebahas Abunya di sini enak banget tuh. Nah itu ruang toiletnya ya, ruang toilet tuh, kasirnya di situ. Wah mantap ini mah tuh ruang makannya. Cuman ini belum dohor, soalnya kalau orang sini makannya itu nanti setelah dohor baru rame. Keren. Lihat tempatnya, masya Allah, bagus banget ya. Ada orang satu yang lagi makan tuh. Nah jadi seperti ini. Pokoknya nanti dilanjut kalau udah jahis ya, udah siap makannya. Tuh lihat ke bawah, enak banget. Lihat. Nah ini pesanan saya udah datang. Saya barusan mesen apa ini, nugget. Nugget, masya Allah, tabarakallah ya nuggetnya.
Ini sahurma, ini tom, ini apa? Oh, koktail sos sama Miranda. Nah, sekarang saya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum ngebahas abui, saya mau makan ini dulu ya, sahurma. Soalnya kemarin juga saya enak banget, ketagihan jadinya. Sahurma. Mantap. Dagingnya itu mantap. Nah, sekarang saya mau cerita masalah abui. Jadi kali pertama kenal sama abui itu waktu dia kerja di hotel. Nah, barusan saya ke hotelnya. Tadi hotelnya itu bukan bintang 5 ya, kalau di sini bilangnya Makusa. Jadi tadi nggak ada satupun yang bisa saya tanyakan. Karena apa? Karena hotelnya tadi bangkrut. Nggak tahu dijual, apa direnovasi, apa gimana, nggak tahu. Pokoknya tadi juga saya kedengeran itu ada yang kerja di atas. Bahkan keramiknya aja kan udah dibongkar. Nah, makanya dulu abui itu waktu masih di hotel itu sama majikannya itu mau dipulangkan. Karena dulu di hotel itu banyak orang kita itu, bukan cuma dia abui, mungkin ada 10 orangan lah. Banyak pekerjanya itu. Nah, setelah corona datang, jadi di lockdown itu. Karena kan jangankan dari luar, orang dari Saudi aja nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, dibatasi di lockdown. Nah, akhirnya setelah buka lagi, selesai corona, tetap krisis. Nah, majikannya ngomong waktu itu, "Wih, kamu mau saya pulangkan, terserah kamu memilih." Dikasih 2 pilihan. Waktu itu jadi abu itu, apa mau dipulangkan, apa mau nagal kepala, mau tanajul. Karena karyawannya waktu itu mau diganti sama orang Bangladesh semua. Karena orang Bangladesh murah gajinya, nggak seperti kayak orang Indonesia. Soalnya apa? Kalau jadi abu diturunin gaji nggak mungkin, nggak bakalan mau. Nah, setelah itu dia itu memilih mau tanajul, mau nagal kepala ya, karena sama majikannya diizinin kalau mau nagal kepala silahkan, kalau mau pulang mau saya pulangin, kata majikannya setahu saya. Nah, akhirnya abu kan selama itu dikasih waktu 3 bulan untuk nyari kapil ya. Nah, mungkin abu itu karena
dia nyari-nyari kapil nggak dapet, akhirnya beli mobil, sempat beli mobil Abuy itu. Nah setelah beli mobil naksi, beli mobil naksi, tahu majikannya, "Buy, kamu sekarang naksi ya?" "Iya," katanya, "saya punya mobil." Nah kata majikannya, "Buy, kalau kamu kerja naksi saya nggak mau, karena di taksi banyak resiko, apalagi naksi mobil pribadi. Udah jelas rawan. Soalnya apa? Kalau mobil pribadi kan dilarang, nggak boleh. Nanti urusannya kan sama yang berwajib. Soalnya bukan taksi umum, taksi gelap lah intinya." Nah akhirnya sama majikannya, "Cepet-cepet kamu nyari kapil, Buy. Terserah kamu, mau kamu kerja di luar, mau gimana, yang penting nyari kapil untuk kamu. Nah saya nggak sanggup kalau kamu kerjanya naksi, karena takut banyak resikonya. Soalnya nanti kalau ada apa-apa kan majikannya ke bawah-bawah." Jadi seperti itu. Akhirnya Abuy, nah lama-lama mungkin udah keenakan naksi, ngomong lagi majikannya, "Buy, ini kamu udah dikasih waktu 3 bulan, tapi masih tetap kamu belum dapat kapil. Ini bagaimana? Kalau kamu tetap nggak dapat kapil, nggak nggak nyari majikan yang baru, mau saya blok, si igomanya mau diblokir, mau di cancel lah. Biar apa? Biar majikannya kalau ada apa-apa nggak mau tahu, nggak tanggung jawab." Kata Abuy, "Sabar dulu sebentar, Mister," katanya. "Sekarang begini, kalau misalkan sama Abuy igomah diperpanjang sama saya pakai uang saya, karena waktu itu igomahnya udah mepet, udah mau habis. Gimana? Ya udah, kalau mau dibayar dulu, bayar dulu sama kamu. Soalnya kalau di sini bayar igomah itu teman-teman macam-macam, ada yang setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, terserah, bebas. Soalnya sekarang zaman online bayar KTP itu." Kata Abuy mau dibayar setahun dulu gitu. Nah akhirnya pas nanya-nanya, Abuy itu jual mobil. Mobilnya itu dijual untuk perpanjang KTP waktu itu. Akhirnya dijual mobil, ternyata nggak cukup uangnya. Karena apa? Karena Abuy bukan supir, bukan pisah perumahan, pisah perusahaan, pisah hotel. Jadi bayar KTP-nya itu mahal. Sampai Abuy nanya-nanya itu ke maktab kantor, hampir 11.000 semuanya itu, sama tamin, sama asuransi, semua itu 11.000-an untuk setahun. Nah Abuy udah jual mobil, uangnya nggak cukup. Akhirnya Abuy kan nganggur sebentar. Nah nyari mobil rental yang bisa di bulan, jadi bukan harian, rentalnya bulanan, selagi masih hidup igomahnya, KTP-nya. Nah setelah itu naksi, mobil udah dijual, akhirnya dia naksi pakai mobil rental. Kalau nggak salah 2.000 lebih lah sebulan mobil rentalnya itu. Nah majikannya nanya lagi, karena KTP kan kalau udah mau habis datang SMS ke majikan bahwa KTP tanggal sekian bulan sekian habis. Majikannya nanya lagi, "Bu, ini gimana? Kamu ini KTP udah mau habis, kamu masih tetap nggak dapat majikan." Akhirnya kata majikannya, "Kalau kamu tetap nggak mau saya balak aja. Saya nggak mau tahu, terserah kamu mau kerja di mana, silahkan." Nah makanya Abuy itu dibalaknya itu sama majikannya. Jadi kalau udah dibalak ya jelas, seandainya kita punya uang juga ya susah, banyak biayanya, malah belum dendanya, belum ngebuka lagi sama majikannya, mungkin lebih di atas 12.000. Dulu aja 11.000-an, mungkin sekarang kalau udah dibalak mungkin lebih, ukuran 15.000. Makanya igomahnya itu dibiarin mati. Soalnya kalau diperpanjang sama kita juga uang pasti nambah banyak, karena udah denda, udah kelewat KTP-nya. Seandainya sama majikannya dibayar juga tambah banyak, malah akhirnya ya udah berlarut-larut, akhirnya udah bertahun-tahun nyampe sekarang. Abuy itu masalahnya. Jadi KTP-nya itu enggak cepet-cepet dibayar dulunya, itu waktu masih hidup, waktu masih ada majikannya. Nah banyak teman-teman juga yang bertanya, emang kalau KTP nggak bisa dibayar tanpa majikan itu nggak bisa? Nah, jadi saya jawabannya nggak bisa. Kalau KTP di sini bisa dibayar tanpa melalui majikan, enak dong. Nah, yang kabur bawa KTP, bawa igomah, nanti dibayar sendiri ya enak. Itu bayar KTP itu harus melalui majikan, melalui kapil kita yang ada di KTP situ. Karena tercantum
di KTP itu tercantum nama kita, nama majikan. Nah itu seandainya kita bayar sendiri juga tetap majikan dipanggil, dipintain bataganya, bataga majikan. Ini orang ini benar masih resmi apa udah kabur gitu. Jadi nggak sembarangan bayar KTP, nggak sembarangan, nggak ucuk-ucuk gitu ya, bayar tanpa melalui majikan itu nggak bisa. Walaupun kita kabur megang KTP. Jadi teman-teman biar paham, kan banyak orang-orang kaburan ya yang kaburnya bawa KTP, bawa SIM, itu nggak bisa diperpanjang. Kalau udah mati terkecuali melalui kapil majikan yang tercantum di situ dipisah di KTP kita, itu baru bisa. Kalau kita bayar sendiri tanpa majikan itu nggak bisa. Jadi biar teman-teman tahu gitu. Jadi jangan heran kalau orang kaburan walaupun megang KTP itu nggak bisa diperpanjang. Kalau udah mati udah, misalkan nih kita kabur igomannya 5 bulan lagi nih, nah udah 5 bulan itu udah mati, udah nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diapa-apain lagi. Karena apa? Karena sama majikan udah diblok, terkecuali kita bayar sama majikan bayarnya. Jadi sama majikan nanti dibuka lagi kalau udah diblok. Kalau belum ya sama, kalau belum di cancel juga sama, harus bayar KTP itu melalui majikan. Jadi sama majikan lah, harus ada izin dari majikan, dari kapil kita, biar teman-teman paham. Nah sekarang karena saya udah lapar ya, pokoknya masih banyak lah yang harus saya ungkapkan. Pokoknya intinya begini aja, kita minta doanya aja. Soalnya sekarang udah berapa hari Abu itu? Dari Jumat sekarang udah 10 hari. Udah 10 hari Abu semenjak ketangkap. Jadi minta doanya aja, mudah-mudahan biar cepat-cepat terbang ya. Jadi nggak berlarut-larut ditarhil, itu aja lah intinya. Minta doanya yang terbaik untuk Denny Abu. Nah, jadi biar teman-teman paham kenapa itu Abu jadi perpanjang, jadi seperti itu, mahal perpanjang. Nah jadi seperti itu teman-teman, biar teman-teman tahu kenapa orang kabur dari majikan walaupun megang KTP itu mah nggak bisa diperpanjang. Jadi seperti itu. Jadi memperpanjang KTP itu nggak sembarangan, harus melalui kapil. Walaupun kita uang sendiri, tetap tanpa izin dari kapil nggak bisa. Nggak bisa diperpanjang. Nih kayak saya perpanjang sendiri, pergi ke maktab, tapi bawa warna dari kapil, bawa bataga dari kapil, bawa igomah kapil gitu. Igomahnya ngebel ke kapil gitu, walaupun saya bayar ke maktab itu sendiri aja, tapi uang dari majikan. Karena beda, kalau saya punya visa perumahan, jadi igomahnya cuma 600 real. Beda dengan worker. Ini kalau kerja di hotel, di supermarket, di toko, itu segitu 11 ribuan. Jadi asuransinya yang mahal. Hotel. Jadi kalau abek benar-benar ayam itu asli, maksudnya daging ayam semua, nggak campur apa-apa. Makanya gede-gede tuh. Nah, oke teman-teman, karena durasinya udah panjang, jadi saya mau ngabisin ini nugget ya, masih ada. Nah, jadi videonya sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.